Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian di dalam Tuhan. Semoga kabarnya pagi ini semua baik, sehat, dan yang sedang dalam masa pemulihan, semoga lekas sembuh. Nah, kita ada dalam suasana serba merah putih saat ini. Kita menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia besok 17 Agustus. Nah, marilah Bapak Ibu Saudara pada saat ini sebelum kita beraktivitas di hari pemberian Tuhan ini, kita sempatkan waktu, khususkan waktu untuk bersaat teduh. Mari kita awali dengan memujikan sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat 33 sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan bait yang ketiga. Dari Kidung Jemaat 33, suaramu ku dengar, kita pujikan bait ketiga. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian pada hari ini Senin 16 Agustus 2021. Diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman-Nya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan melakukannya. Haleluya. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam setiap aspek apapun kehidupan ini, alangkah baiknya jika kita menjalaninya dengan seimbang. Artinya, tidak melakukan suatu hal yang memang kita sukai itu berlebihan dari segi waktu, tenaga, ataupun juga pikiran kita. Nah, seimbang juga dapat diartikan bahwa kita melakukan kehidupan ini tidak hanya misalnya terlalu fokus bekerja saja, menghabiskan waktu untuk bekerja sementara keluarga terabaikan. Atau sebaliknya, sangat senang waktu bersama dengan keluarga, tapi akhirnya pekerjaan dan tanggung jawab kewajiban yang lain juga terabaikan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara dikasihi Tuhan, demikian pula pelayanan di dalam gereja mula-mula di zaman para rasul. Diharapkan gereja juga bisa melakukan pelayanannya dengan seimbang.
Apa yang dimaksud seimbang di sini? Nah, seperti kita ketahui bahwa gereja mula-mula itu berawal dari peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Kita ingat berapa jumlah orang yang dibaptis pada saat itu? 3.000 jiwa. Bayangkan, 3.000 jiwa dibaptis, dilayani oleh berapa orang rasul? 12 rasul saja. Nah, bisa kita bayangkan, 3.000 dibagi 12 itu ketemunya berapa? Satu orang rasul mungkin melayani beberapa ratus umat yang baru saja dibaptis dan menjadi orang percaya. Nah, ternyata selain kebutuhan pelayanan akan pemberitaan firman Tuhan, di gereja mula-mula juga ada kebutuhan panggilan untuk pelayanan meja. Nah, ini yang disebutkan di ayat kedua di pasal 6 tadi. Para rasul mengumpulkan beberapa murid dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Nah, apa itu pelayanan meja? Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, pelayanan meja yang dimaksud adalah pelayanan diakonia. Artinya melayani kebutuhan kehidupan, kebutuhan keseharian, khususnya bagi umat kepunyaan Tuhan dalam kondisi yang terbatas atau yang sederhana. Dalam hal ini adalah para janda dan juga anak yatim piatu. Nah, pelayanan yang dilakukan para rasul tadi bersama dengan beberapa murid tadi melayani begitu banyak umat Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, pelayanan bagi para janda, anak-anak yatim piatu ini sedikit terabaikan. Oleh karena itulah, dipilih 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, dan mengangkat mereka melakukan tugas pelayanan meja ini. Artinya memperhatikan, memenuhi kebutuhan para janda dan juga anak-anak yatim piatu. Dan mereka ditetapkan sebagai diakonos atau para pelayan meja. Jadi pelayanan meja di sini bukan pelayanan perjamuan, tidak, tetapi pelayanan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang sederhana. Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelayanan itu firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin banyak. Bahkan imam-imam pun juga menyerahkan diri, dibaptis dan percaya. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, gereja mula-mula juga berusaha seimbang dalam pelayanannya. Pelayanan firman dilakukan, pemberitaan firman, pemeliharaan iman, tetapi juga ada pelayanan meja. Memperhatikan, melayani yang miskin dan yang sederhana. Nah, pesan ini juga bagi kehidupan gereja saat ini, tetapi juga bagi kehidupan kita secara pribadi. Tadi di awal saya sampaikan, kita perlu seimbang dalam menjalani kehidupan. Baik dalam pekerjaan, pelayanan, bagi keluarga. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang yang sederhana, mereka yang kekurangan, yang juga membutuhkan pelayanan meja, seperti halnya jemaat mula-mula ini. Nah, marilah Bapak Ibu Saudara, khusus di momen menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita peringati bersama besok pada tanggal 17 Agustus, kita juga memperhatikan lingkungan sekitar kita sebagai sumbangsih kita bagi kehidupan kita sebagai bangsa yang sudah merdeka. Memperhatikan yang kekurangan, memperhatikan yang sederhana, sehingga kita dapat merdeka bersama-sama. Selamat menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita peringati besok. Senantiasa semangat dan Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan hari dan kehidupan yang akan kita jalani. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, karunia dan rahmat, kami mengaturkan puji syukur dan kemuliaan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa menganugerahkan bagi kami hari yang baru untuk kami jalani. Terlebih di pagi hari ini kami bersyukur atas sapaan firman-Mu, mengajak kami untuk hidup seimbang, peka dan peduli
kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami ingin menyerahkan hari dan kehidupan yang kami jalani dalam pimpinan, perlindungan, berkat dan rahmat Tuhan. Keluarga kami kiranya Engkau jaga, lindungi, dijauhkan dari segala penyakit maupun juga mara bahaya, dan biarlah hanya ada berkat dan sukacita surgawi yang dirasakan di setiap keluarga. Usaha pekerjaan yang kami lakukan kiranya Tuhan berikan kelancaran, berkat dan rezeki. Demikian pula anak-anak kami dalam proses pertumbuhan mereka, belajar mereka, Tuhan sertai dan Tuhan bimbing. Syafaat kami ya Bapa bagi saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan menganugerahkan bagi mereka kesembuhan dan kesehatan. Pada akhirnya kami menyerahkan padamu kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, yang besok akan kami peringati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Biarlah berkat dari Tuhan terus mengalir bagi kehidupan bangsa dan negara ini, sehingga dapat segera pulih dari pandemi COVID-19. Bapa, inilah syukur dan permohonan kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Tetap semangat hidup sebagai bangsa yang merdeka. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Shalom.